adik-adik semuanya, apa kabar Teruna? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes! Nah, pada hari Minggu pagi ini nih, Persekutuan Teruna akan dibawain oleh Kak Krista sebagai PL, ada juga Kak Felix. Halo. Terus juga Hai. ada Kak Michael sebagai gitar. Nah, hari ini perdana banget kita kedatangan teman-teman dari adik-adik PA. Mereka kemarin baru aja serah terima dari PA ke PT. Jadi selamat bergabung ya adik-adik PA yang ada di PT. Ini baru banget nih ya, pertama kali kalian join PT. Pokoknya PT tuh asik banget ya, kalian tuh gak akan nyesel. Nah, hari ini nih kita tuh ibadahnya agak beda gitu, kayak agak spesial. Biasanya kan kalau ibadah tuh biasanya kakak-kakaknya tuh bajunya kan sama warnanya kan. Hari ini tuh beda banget, karena hari ini tuh kita bajunya mau warna-warni, temanya Hawaiian. Jadi ini kita udah siap banget liburan nih kayak. Kalian baru masuk sekolah, kita baru siap liburan. Nah, terus kita nih kan bertiga, ganjil dong. Kita tuh nanti akan digenapi oleh Kakak Vikaris Kristi yang akan juga pakai baju Hawaiian warna-warni seperti kita. Oke, jadi kalian tunggu aja nanti Kak Kristi bakal khotbah. Oke, keren banget nanti khotbahnya. Nah, kepada adik-adik sebelum kita mulai ibadahnya dipersilakan untuk saat teduh. Oke. Adik-adik, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu pembuka, judulnya It's Good to See You Here With Me. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini sekarang. Kami akan beribadah ya Bapa, berkatilah agar apa yang kami dengarkan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan jauhkanlah kami juga dari segala godaan. Berkatilah pula Kakak Vikaris Kristi yang akan membawakan firman, bimbinglah dia ya Bapa agar dia bisa mengabarkan firman-Mu dengan baik pula. Sertai kami ya Bapak selama kami beribadah pada pagi hari ini. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawain oleh Kak Vikaris Kristi, mari kita menyanyikan lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Vikaris Kristi. Adik-adik, mari kita siapkan hati, mari kita siapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kak Vikaris Kristi. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Vikaris dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini. Nah adik-adik, kita hari ini mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Adik-adik boleh buka bagian bacaan kita pagi hari ini ya. Dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Jika sudah menemukannya, mari kita bersatu dalam doa. Untuk memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami semua, kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Bahkan Engkau mengizinkan kami selaku Persekutuan Teruna untuk dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam kesempatan pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi kami semua, Tuhan kuasai kami semua dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Agar biarlah kebenaran firman-Mu itu tertanam dalam hati dan pikiran kami dan boleh berbuah dalam tindakan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan kita dari kitab Ulangan, Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 9, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Adik-adik, kita sudah selesai dengan bagian bacaan firman Tuhan. Tema kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna saat ini adalah mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Bacaan kita hari ini Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat 3. Sebenarnya kalau di rumah adik-adik bisa baca tuh dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Satu perikop yang menceritakan tentang orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya itu dari ayat 1 sampai ayat 6. Nah adik-adik ketika nanti adik-adik baca, adik-adik akan menemukan kisahnya di situ. Dan kisah Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3 ini mau menolong kita, membantu kita untuk memahami makna mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang Israel ini kalau adik-adik masih ingat, minggu lalu cerita yang disampaikan oleh Kak Sampe, bacaan adik-adik minggu lalu dari Yosua pasal 3 itu, di situ menceritakan tentang bagaimana Yosua akan membawa bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, cerita kita pagi hari ini adalah tentang peringatan yang disampaikan oleh Musa. Jadi perlu kita pahami sama-sama ya, ketika minggu lalu kita baca, itu adalah kisah tentang Yosua yang akan membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Artinya bahwa Musa sudah tidak lagi ada bersama-sama dengan Yosua dan bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan. Tapi dalam kisah Ulangan ini, kita sama-sama membaca ini adalah peringatan dari Musa. Jauh-jauh hari sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan,
Musa sudah peringatkan kepada Yosua dan bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai ini bahwa jangan sombong deh, jangan membanggakan diri deh. Jangan kalian pikir, tadi Kak Fikari sempat bilang, adik-adik baca nih dari ayat 1 sampai ayat 6. Karena nanti dalam bacaan itu dari ayat 1 sampai ayat 6 itu adik-adik akan menemukan bahwa orang Israel ini mereka bisa menyeberangi sungai Yordan bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka kuat, bukan juga karena mereka taat kepada Tuhan, bukan karena mereka saleh. Saleh dan taat kepada Tuhan itu memang yang harus dilakukan oleh umat. Tapi Tuhan menolong mereka bukan karena mereka saleh, bukan karena mereka taat. Adik-adik bisa ingat nggak waktu Musa menyeberangi laut mati bersama dengan umat, apakah karena umat itu saleh dan taat? Tidak. Karena memang Tuhan menyertai kehidupan mereka. Sekalipun bangsa yang ada bersama-sama dengan Yosua, bangsa Israel yang angkatan baru ini ada bersama-sama dengan Yosua, dan ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, Musa dari jauh-jauh hari sudah kasih ingat, bukan karena kalian saleh, bukan karena kalian taat, tapi karena Tuhan yang memang mau memenuhi janjinya kepada kalian. Kalau adik-adik baca pada ayat-ayat seterusnya, itu di situ diceritakan bahwa memang orang-orang bangsa-bangsa sekitar itu, orang-orang yang memang tinggal di tanah Kanaan itu, orang-orangnya itu berbuat banyak hal-hal yang jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan mau membalas mereka. Tuhan mau memberikan penghukuman kepada mereka. Dan penghukuman itulah yang membuat orang-orang itu gampang kalah. Dan pada akhirnya orang-orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah Kanaan. Jadi adik-adik sekali lagi diingatkan bahwa bukan karena orang Israel itu hebat, tapi karena Tuhan mau memenuhi janjinya. Tuhan mau menggenapi janjinya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kemudian dalam kaitannya adik-adik ini kita sudah ada pada tanggal 2 Agustus. Biasanya kalau masuk bulan Agustus ini kita pasti akan memperingati yang namanya Hari Kemerdekaan. Yang jatuhnya pada tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tahun ini bangsa kita berusia yang ke-75 ya. Nah, 75 tahun sudah Tuhan membimbing dan menuntun seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati yang namanya kemerdekaan. Dan yang harus kita ingat, kemerdekaan yang Tuhan berikan pada tahun 1945 itu bukan hanya karena hasil perjuangan para pahlawan, hasil perjuangan setiap orang yang berjuang saat itu. Tapi juga karena ada rahmat dan anugerah dari Tuhan. Tuhan berkenan. Adik-adik biasanya kalau 17 Agustus ada upacara ya, upacara bendera. Atau nanti deh ngomongin 17 Agustus upacara bendera. Biasanya kalau adik-adik di sekolah, kalau kita tidak ada dalam situasi pandemi seperti ini, adik-adik ketika ada di sekolah, hari Senin masuk pagi di sekolah, yang dilakukan adalah upacara bendera, ya kan? Dan di dalam upacara itu pasti akan ada orang yang membacakan, salah satu teman adik-adik itu ditunjuk untuk membaca Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan di dalamnya itu salah satu alineanya itu berbicara tentang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi yang paling pertama, karena rahmat, karena berkat, karena anugerah yang Allah berikan. Bisa bayangkan adik-adik tahun 1945, sekalipun para pahlawan berjuang melawan penjajah dengan sangat hebatnya, tapi kalau Tuhan tidak menganugerahkan kemerdekaan, maka sudah. Kita akan tetap dijajah sampai saat ini. Kita tidak akan bisa menikmati kemerdekaan sampai pada usia kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Tapi semua itu karena berkat, karena anugerah dari Tuhan. Sehingga apa yang mau disampaikan di sini? Yang mau disampaikan di sini adalah adik-adik, sekalipun kita bisa, sekalipun kita mampu, sekalipun adik-adik di dalam sekolah,
dalam kehidupan sehari-hari dan juga kakak-kakak layan dalam kehidupan pendidikan, dalam kehidupan pekerjaan, sekalipun kita bisa. Tapi yang harus kita ingat, kalau Tuhan tidak berkenan, kalau Tuhan tidak berkati, maka kita sebenarnya tidak bisa apa-apa. Tapi satu hal yang harus menjadi pegangan kita adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ada istilah, Kak Vikaris nggak tahu ya, kalau zaman adik-adik sekarang tuh adik-adik pernah nggak pakai istilah ini. Tapi kalau zaman Kak Vikaris, zaman waktu masih sekolah dulu, itu tuh orang sering bilang gini, merpati tidak pernah ingkar janji. Adik-adik tahu nggak kenapa merpati tidak pernah ingkar janji? Ya karena merpati nggak bisa janji. Pernah nggak adik-adik dengar merpati itu janji, aku pagi ini mau nongkrong deh di depan jendela kamarmu. Atau aku nanti ya 2 hari lagi aku nongkrong depan jendela kamarmu. Gak ada. Merpati tuh gak bisa berjanji. Makanya dibilang merpati gak pernah ingkar janji. Tapi Tuhan Allah, Ia berjanji. Dan Ia selalu tepati janjinya. Ia tidak pernah ingkar janji. Sehingga kita, adik-adik, dan juga kakak-kakak layan, kita semua, kita harus hidup mengaku kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu. Dan semuanya itu lahir dari yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati. Adik-adik paham ya tentang kerendahan hati? Rendah itu artinya dia di atas atau di bawah? Di bawah pastinya ya. Yang namanya kerendahan hati artinya kita meletakkan semuanya di bawah. Ketika kita merendahkan hati kita, artinya kita mengaku bahwa kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mampu apa-apa. Tapi Tuhanlah, Tuhan yang tinggi itu, Tuhan yang di atas itu mampu melihat semua. Dan Ia tidak hanya melihat, tapi Ia juga berkenan menyertai dan Ia juga berkenan memberkati. Ia mampu menjangkau dan menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan adik-adik dan juga kita semua. Kunci utama adalah rendah hati. Nah, ini yang Musa mau sampaikan kepada jemaat, kepada bangsa Israel saat itu. Bahwa jangan kalian kira kalian hebat, jangan kalian membanggakan diri deh. Tapi kalian harus hidup dengan penuh kerendahan hati untuk mengaku bahwa kita tidak bisa apa-apa sejak keluar dari tanah Mesir. Bahkan di dalam Mesir pun kita hanyalah budak. Kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan Tuhan yang memimpin, kita tidak bisa apa-apa. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam masa muda kita, dalam masa muda kalian, hiduplah dengan penuh rendah hati. Supaya apa? Supaya Tuhan yang punya kuasa itu mampu untuk mengisi setiap hati kita, untuk mengisi setiap hidup kita. Dan kelak kita akan menjadi pribadi yang dapat berguna, bukan hanya bagi keluarga kita, tapi juga berguna bagi gereja dan masyarakat, bagi bangsa kita. Dan itu semua kita lakukan ketika kita mengaku kita lemah, kita tidak berdaya, dalam arti kita rendah hati di hadapan Tuhan. Dan bagi kehidupan sesama kita, teman-teman kita di sekolah, atau mungkin saudara-saudara kita, ya kita belajar untuk saling mengasihi. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema kita itu mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Kakak Vikaris mau ajak kita untuk buka dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Dibuka ya di rumah ya. Oke, kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 21. Jika sudah ketemu, kita boleh baca sama-sama. Sekarang Kak Vikaris baca dari sini, adik-adik boleh baca juga dari rumah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai ayat 21. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita,
yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Dia di dalam kasih tidak ada ketakutan. Oke. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, adik-adik, kita ada dalam bulan untuk memperingati hari kemerdekaan. Artinya bahwa dengan bacaan 1 Yohanes ini juga kita mau diingatkan bahwa kasih yang Allah punya, kasih yang Allah berikan adalah untuk membebaskan. Dan ketika kita mampu membagikan itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, maka kita mampu memberikan kebebasan bagi orang tersebut. Mungkin orang tersebut, teman-teman, adik-adik takut, hidup dalam kecemasan, dalam ketakutan. Adik-adik hadir, berikan kasih dan perhatian itu kepada mereka. Dan mereka akan hidup tidak lagi dalam ketakutan, tapi mereka boleh merasa bebas. Karena apa? Karena kasih yang Allah berikan melalui adik-adik. Oke adik-adik, kiranya firman Tuhan ini dapat menolong dan memberkati kehidupan adik-adik pun kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita udah selesai nih mendengarkan firman Tuhan dari Kak Vikaris Kristi. Mantap banget kan firmannya. Nah, kita akan nyanyi respon firman Tuhan, sekaligus juga kita akan memberikan persembahan. Persembahannya nanti adik-adik bisa serahkan ke mama papa, supaya nanti mama papa bawa persembahannya ke gereja. Sekarang mari kita bernyanyi Janjimu Seperti Fajar. Dan tiada pernah
Adik-adik, mari kita bersatu untuk berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami sudah boleh bersatu dan memuliakan nama-Mu bersama-sama walaupun kami hanya bertemu via Zoom bersama-sama. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk tahun ajaran baru ini buat adik-adik yang baru saja memasuki tahun ajaran baru di sekolahnya, baik itu SMP maupun SMA. Juga teman-teman kami, adik-adik kami yang baru saja memasuki PT ya Bapak, berkatilah mereka supaya adanya perubahan dan situasi ini bisa membuat mereka menjadi lebih baik lagi dan mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru pula. Sertai mereka ya Bapak agar mereka tidak terbawa dari banyak lingkungan-lingkungan yang buruk. Jadi Tuhan tolong bantu kami untuk bisa terus berada di lingkungan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Jika ada lingkungan baik yang menghasut kami Tuhan, bantu kami untuk menolak semua segala dari pergaulan-pergaulan yang buruk ya Bapak. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami, untuk mama papa, berkat juga untuk oma dan opa kami, berkatilah semoga mereka bisa sehat-sehat selalu. Untuk orang tua kami dan juga opa oma kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka ya Bapak, bantulah mereka untuk bisa terus kuat dan bantulah mereka dalam hal pekerjaan juga, berkatilah semoga apa yang mereka kerjakan sekarang itu bisa seturut dengan kehendak-Mu saja dan rezeki mereka juga terus lancar ya Bapak. Kami juga ingin berdoa ya Bapak untuk PT, semoga kami bisa kembali lagi menjadi ibadah tanpa bertemu di online, semoga kami bisa bertemu lagi seperti normal sedia kala. Untuk virus corona semoga bisa cepat selesai ya Bapak, bantulah para tenaga medis agar mereka bisa bekerja dengan lebih baik dan kuatkanlah mereka ya Bapak. Supaya mereka juga bisa terus kuat di tengah-tengah pandemi ini. Berkatilah mereka ya Bapak, walaupun mereka sedang kelelahan sekarang, dan terus bantu mereka dan juga jaga mereka ya Bapak dari segala virus-virus supaya mereka bisa terus sehat juga. Dan yang terakhir Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang di tengah-tengah pandemi ini. Berkatilah semoga bangsa dan negara kami ini bisa terus semangat untuk berjuang dengan corona dan bisa kembali lagi seperti kondisi sebelumnya dan sedia kala. Tolong bantu kami ya Bapak agar kami bisa terus kuat walaupun kami tidak bisa bertemu dan hanya bisa bertemu dengan online. Ya Bapak, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dalam nama-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kakak persilahkan untuk saat teduh. Nah, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, kakak mau panggil kakak Vikaris Kristi dulu untuk bergabung sama kita. Jadi kita pas nih berempat, Hawaiian bajunya. Lucu banget warna-warni, ya ampun. Jadi ada Kak Krista, Kak Felix, terus Kak Michael, sama Kak Vikaris Kristi ingin mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.